Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Bapak hadirin ilmuwan jamaah salat subuh Masjid Islamic Center An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukurillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali hadir bertemu pada subuh pagi hari ini untuk melanjutkan kajian kita fikih dalam mazhab Syafi'i, yaitu kitab Fathul Qadir bil Mujib. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab al-wasiyah. Setelah sebelumnya kita selesai membahas tentang bab al-faraid. Ini di hadapan kita semua, ini kitabnya Faslun fil Wasiyah. Sebelum kita memulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah, surah pembuka, dengan harapan Fatihah ini menjadi wasilah kita, Allah Ta'ala bukakan hati kita sehingga kita lebih mudah untuk memahami ilmu yang kita pelajari, bisa masuk ke dalam hati dan dalam jiwa kita, sehingga setiap halah nafas kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan segala aturan-aturannya. Al-hazinniyahu ala kulli niyyatin salihah wa hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wasiyati wa tajuzul wasiyatu bil ma'lumi wal majhuli wa bil ma'lumi wal mawjudi wa bil mawjudi wal ma'lum. Yang lalu telah kita bahas tentang faraid, kini kita bahas tentang wasiyah, karena memang dalam Al-Quran wasiat disinggung setelah atau dalam pembahasan hukum-hukum faraid. Itu pada ayat 11, 12 dan 176 selalu diakhiri dengan min ba'di wasiyatin. Min ba'di wasiyatin itu kalau masalah 4 kali sebutkan. Pertama yusi biha audain, kemudian yusina biha audain, kemudian tusuna biha audain, kemudian yuso biha audain. Di sini ada kalimat min ba'di, setelah, artinya pembagian harta warisan itu dilakukan setelah melunasi utang piutang dan menunaikan wasiat. Jadi kalau orang sebelum meninggal dunia meninggalkan utang, melunasi dulu utang-utang dari harta yang dia tinggalkan. Lalu jika dia berwasiat, maka laksanakan wasiat-wasiat tersebut. Nah, sisanya baru untuk ahli waris. Itu ketentuannya dalam Al-Quran seperti itu. Karena setelah menjelaskan tentang bagian-bagian ahli waris, Allah menyebutkan min ba'di. Artinya semua hukum-hukum waris tadi dilaksanakan min ba'di, setelah wasiyatin yusi biha, wasiat yang dia wasiatkan. Artinya wasiat itu memang harus diucapkan. Nanti ada sini
harus diungkapkan. Kalau enggak, berarti enggak ada. Ya, kalau dia nggak pernah mengucapkan wasiat, berarti tidak ada wasiat. Makanya ada kalimat min ba'di wasiyatin yusi biha, yuso biha, tusuna biha, yusi biha. Ya, sampai 4 kali dalam konteks yang berbeda. Ya. Audain atau hutang, jadi hutangnya juga dilunasi, ya, baru kemudian wasiatnya dilaksanakan, nah sisanya baru untuk dan ahli waris. Nah, kini kita akan bahas tentang ketentuan-ketentuan terkait dengan wasiat atau ahkam wasiat, hukum-hukum wasiat. Di awal kitab ini, ya, karena kitab ini diberi judul Al-Faraid wal Wasaya. Maka di awal kitab ini sudah didefinisikan apa itu wasiatnya. Nah, kita balik sedikit. Kita akan dapati di sini definisi wasiat. Ya. Wal wasiyatu syar'an tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut. Ini definisi syariat wasiat. Tabarru'un bihaqqin. Tabarru' apa tabarru'? Pemberian cuma-cuma. Itu tabarru'. Ya, pemberian cuma-cuma. Nanti tidak mengharapkan balasan apa-apa. Ya. Kalau mengharapkan balasan, nah itu namanya akad muawadah. Ya, itu tabarru', pemberian cuma-cuma. Apa yang diberikan? Hak. Ya. Sebuah hak. Ya, nanti di bawah ada definisinya. Ya. Mudhafin yang diidafakan lima ba'dal maut, setelah kematian. Ya. Mobil ini saya berikan kepada masjid kalau saya mati. Ada kata-kata setelah saya meninggal dunia. Nah, itu ada kata-kata setelah saya meninggal dunia. Harus ada kata-kata begitu. Jadi redaksinya ada sesuatu yang diberikan, ya, dan pemberiannya cuma-cuma, disebutkan siapa yang akan menerima, ya, dan ada tambahan setelah saya meninggal dunia, 5 ba'dal maut. Ya, mobil ini saya hibahkan, saya berikan kepada Masjid An-Nur setelah saya meninggal. Kalau kata-kata setelah saya meninggal, nah, mati wasiat. Harus ada kata-kata setelah saya meninggal. Ya, mobil ini, nah, itu berarti barangnya tuh, ya kan? Saya berikan, nanti pelakunya saya, ya kan? Ya, kepada masjid, nah, itu berarti pihak penerimanya nih, ya, penerimanya. Nah, kepada Masjid An-Nur setelah saya meninggal. Nah, ada kata-kata setelah saya meninggal. Mudhafin diidafakan kepada setelah. Kalau nggak ada kata-kata setelah saya meninggal, nah, berarti dihibah. Berarti hukumnya saat itu sudah sah dan sudah pindah tangan. Tapi kalau kata-kata setelah saya meninggal dunia, berarti belum pindah tangan. Ya, kenapa? Karena ada kata-kata setelah saya meninggal. Berarti selama dia masih hidup, mobil itu masih milik dia. Nanti begitu dia meninggal dunia, baru pindah kepemilikannya kepada Masjid An-Nur sebagai pihak yang menerimanya. Nah, itu definisinya tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut. Ini diantara sekian definisi saya dapati ini yang paling singkat. Ya, ini yang paling singkat. Banyak definisi beragam, cuma dari sekian definisi yang saya dapati dalam beberapa referensi, ini definisi yang paling singkat. Tabarru'un bihaqqin, pemberian suatu hak dengan cuma-cuma. Ya, itu nama tabarru'. Mudhafin lima ba'dal maut, yang diidafakan kepada setelah kematian. Ya, begitu. Jadi pemberiannya diucapkan saat masih hidup, tapi pemindah tanganannya setelah meninggal. Itu namanya wasiat. Berarti dari sini dapat kita ketahui disebutkan rukun wasiat. Yang pertama pelakunya, ya kan? Yang kedua pihak penerimanya, harus yang menerima. Yang ketiga apa? Ya bendanya, harta bendanya, barangnya.
Nah, ada satu lagi tambahan nih, orang yang menerima amanat. Jadi bukan pihak penerimanya, bukan pihak yang menerima harta benda tadi, tapi penerima amanatnya. Ya, misalkan saya bilang ke anak saya, misalkan nih, saya bilang ke anak saya, nanti kalau ayah meninggal, mobil yang ini kasih ke masjid. Nah, kan gitu. Berarti kan ada pihak anak saya. Oke, berarti pihak yang menerima amanah namanya. Ya, ada tambahan lagi ya. Oke. Nah, sekarang istilah-istilahnya. Untuk harta benda yang diberikan atau diwasiatkan disebut musobihi. Musobihi artinya harta benda yang menjadi objek wasiat. Oke, pihak yang menerima barang tadi harta benda tadi disebut musolahu. Nah, kemudian pelakunya disebut musi. Dan orang yang menerima titipan amanah disebut muso ilaihi. Oke, muso ilaihi. Dan wasiat tadi harus diucapkan, karena Al-Quran mengatakan yusi biha, diucapkan, ya, baru kemudian ditulis. Karena ada nanya, Ustaz, kalau dalam sebuah akad itu yang sah yang diucapkan apa yang ditulis? Gitu. Yang sah yang diucapkan. Tulisan hanya dokumen, hanya bukti bahwasanya si fulan telah melakukan akad. Gitu ya. Karena apa? Karena dalam fikih tentang akad, orang yang bisa berucap itu harus mengucapkan. Harus mengucapkan. Kalau nggak bisa berucap, nggak bisa bicara, baru menggunakan tulisan. Ya. Jadi tulisan sifatnya pengganti bagi yang tidak bisa berucap. Itu kaidahnya begitu. Ya, selama bisa bicara, maka harus diucapkan. Jika tidak pernah berucap, maka dianggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ya, nggak pernah terjadi apa-apa. Tulisan hanya dokumen. Ada dokumen bukti pernah terjadi suatu akad. Gitu ya. Apa dalilnya? Di Al-Baqarah 282 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalimat faktubuh secara ya bahasa Arab disebut fi'lu amrin, kata perintah. Berarti Allah memerintahkan orang beriman untuk menulis, mencatat. Kapan? Idza tadayantum, jika kalian terikat utang piutang. Berarti sudah terjadi utang piutang baru dicatat. Berarti sudah terjadi akad baru dicatat. Jadi setiap akad itu harus diucapkan, baru kemudian dicatat. Nah, bagaimana dengan transaksi jual beli yang kebanyakan nggak diucapkan, apalagi online kan nggak diucapin, cuma dicatat. Pihak penjual memberikan penawaran, setuju, klik, oke. Nah kan gitu, ya kan, nggak diucapkan kan ya, gitu. Nah, dalam hal ini namanya tasamuh, toleransi. Kenapa ditoleransi? Karena sering terjadi. Kalau diperketat seperti ini agak merepotkan. Nah, untuk hal-hal yang jarang terjadi, maka tetap berlaku hukum asal. Akad nikah, nggak bisa akad nikah cuma tulisan tanda tangan. Nih surat nikah, ya walinya tanda tangan, mempelai laki tanda tangan, udah lah, nggak boleh. Gitu ya, nggak boleh ya.
surat nikah nih isinya, ya kan, pernyataan si pihak pertama A, ya, menikahkan pihak kedua si B dengan putrinya bernama, kan gitu kan, udah ada tangan kamu nih, paham ya? Jadi untuk hal-hal yang terjadinya frekuensinya jarang, tetap berlaku hukum asal, yaitu harus diucapkan. Termasuk hal-hal yang nilainya besar seperti properti, nah itu diucapkan, ya, ada ijab kabulnya. Oke, pokoknya yang nilainya mahal-mahal tinggi nanti diucapkan. Nah kalau yang nilainya rendah boleh tidak diucapkan, namanya bai'ul mu'aqad, jual beli dengan saling memberi tanpa ada kata yang diucapkan, ya, itu namanya tasamuh. Nah begitu juga dengan wasiat, karena jelas Allah mengatakan yusi biha, yang dia wasiatkan, berarti harus diucapkan. Oke. Jadi kalau si A sudah mengucapkan, ya, baik menggunakan kata wasiat, saya berwasiat, nah, pada wasiat jelas dah. Nah, tapi kalaupun tidak ada kata-kata wasiat, namun ada kata yang menunjukkan makna pemberian secara cuma-cuma, kemudian diidafakan kepada setelah mati, nah berarti maknanya wasiat. Karena dalam bab muamalah itu yang dilihat substansinya, bukan redaksinya. Ya, dalam bab muamalah yang dilihat substansinya, bukan redaksinya. Contohnya nih, kita beli motor cicil 24 bulan, fix setiap bulan, nggak ada tambahan apapun, kecuali denda akan terlambat, kan gitu. Ya. Walaupun disebutnya bunga, itu bukan bunga, kan begitu ya. Motor tunai 20 juta, oke, dicicil selama 24 bulan, sebulannya 1 juta, berarti jadi 24 juta, begitu. Nah, kalau dia milihnya tenor 24 bulan, berarti dia utangnya 24 juta. 24 juta utang itu. Jadi yang dilihat 24 juta, bukan 20 juta. Kan lihat ya, tenor sekian bulan, per bulan sekian, terus bulan sekian, kan itu fix ya. Makanya kalau fix nggak ada tambahan sedikit pun sampai lunas, walaupun ditulisnya bunga, itu bukan riba, bukan riba, begitu. Tapi kalau disebutkan ini pokoknya sekian, ini marginnya sekian, bahasanya margin, bukan bunga, ya. Nah, nanti kalau misalkan lewat dari temponya tambah lagi sekian per bulannya, atau yang lebih umum terjadi dalam properti itu bunganya floating, bisa naik 3 tahun pertama fix, gitu kan, kemudian sisanya floating, bisa naik. Berarti kan kita ngutangnya berapa, yang pokok doang kan, sisanya bunga, walaupun disebutnya margin, tetap hukumnya riba. Itu singkatnya. Jadi dalam bab muamalah yang dilihat substansinya, bukan redaksinya, ya, begitu. Kaidahnya al-ibratu fil uqud bil ma'ani wal maqasid, la bil ma'ani wal alfaz. Yang diakui dalam akad adalah maknanya dan tujuannya, bukan lafaznya atau redaksinya. Nah begitu juga dalam bab wasiat, walaupun tidak menyebutkan kata wasiat, tapi kalau mengandung 2 unsur, yang pertama pemberian secara cuma-cuma, yang kedua diidafakan kepada setelah kematian, berarti wasiat. Oke, berarti wasiat.
Nah sekarang kita bahas setiap rukun ya. Yang mulai daripada hal musabihi, barang yang diwasiatkan. Di sini katakan ya, tajuzul wasiyatu bil ma'lumi wal majhul. Objek yang menjadi wasiat boleh diketahui objeknya apa, boleh yang majhul yang tidak diketahui. Diketahui ya bendanya. Nih, mobil ini nanti kalau saya mati buat masjid. Ya, tanah saya yang sebelah sana nanti kalau saya mati ya saya wakafkan ya buat yayasan. Nah, begitu. Objeknya ketahuan yang mana. Tapi bisa jadi objeknya nggak ketahuan. Karena apa? Karena belum kelihatan. Ya, contohnya apa? Ini susu yang ada, ya, susu sapi yang ada di dalam sapi ini. Nanti kalau saya mati sedekahin, kan belum ketahuan. Ada berapa banyak susunya. Berarti majhul namanya. Ya. Yang kedua, mawjud atau maklum, baik objeknya sudah ada atau belum ada. Udah ada barangnya, nih rumah nanti kalau saya mati ya, ini wakafin. Nah, itu berarti mawjud. Nah, atau maklum, ini pohon mangga nih, nanti kalau berbuah ya setelah saya mati, nah buahnya sedekahin buat anak yatim. Nah, berarti belum ada kan? Ketika dia mengucapkan wasiat, buahnya belum ada. Ya, buahnya belum ada. Oke. Nah, kenapa kok bisa objek wasiat itu belum ada atau tidak diketahui? Kok bisa? Kan pemberian. Kan gitu. Nah, ini dikatakan karena di sini tidak ada dorong. Ya. Jadi begini, dalam bab dia mengkiaskannya dalam bab muzara'ah dan musaqah. Muzara'ah itu akan antara pihak pemilik tanah dengan orang yang akan mengelola tanah untuk pertanian. Nih, saya punya tanah, kamu tanemin, nanti hasil tanamannya kita bagi dua. Atau mungkin musaqah, ini kebun saya nih, ente rawat ya, nanti kalau berbuah, buahnya kita bagi dua. Berarti orang itu kerja merawat kebun. Upahnya apa? Upahnya hasil kebun yang belum ada dan belum tentu ada. Nah, kalau gagal panen, nah, kan gitu, ya kan? Kalau gagal panen berarti nggak ada apa-apa dong. Karena ya ini kebun saya kamu rawat, ya nanti kalau panen hasilnya kita bagi dua. Berarti orang itu bekerja merawat kebun dengan imbalan hasil panen yang ketika akad belum ada. Bahkan bisa jadi nggak ada karena kalau gagal panen. Nah, hati-hati. Yang seperti ini aja boleh, apalagi wasiat yang pemberian cuma-cuma. Ya, pemberian cuma-cuma. Berarti pihak penerima ya kalau ada terima, nggak ada ya sudah. Kan pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Dan musaqah aja yang tidak cuma-cuma dengan imbalan kerja hukumnya boleh, apalagi wasiat. Kemudian yang berkata wahya minats sulus. Nah, ini syarat berikutnya nih. Ay awaya minats sulus fa in zada wuqifa ala ijazatil warasah. Iya, kembali kepada wasiat ya, itu minats sulus sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh mayit setelah dikurangi utang. Jadi bukan dari total, utang dulu lunasin, misalkan nih total harta peninggalannya ada 400 juta. Nah, utangnya berapa? Kurangin dulu utangnya. Utangnya ada berapa? Ada 100 juta. Sisanya berapa? 300. Berarti sepertiga dari 300. Bukan sepertiga dari 400. Gitu ya. Berarti sepertiga dari 300, bukan dari 400. Kurangin dulu utang semua, lunasin utang-utang, wajib ya. Nah, wajib, ini karena aturan yang bilang. Jadi jangan bilang, karena ada kasusnya begitu. Orang datang ke saya, Ustaz, si fulan meninggal,
masih ngutang sama saya datang ke ahli warisnya. Padahal saya bukti utang-utangnya ada. Apa kata ahli warisnya? Ya udah minta sama abah. Saya bilang kalau ente pengen selesaiin kumpul, saya hadir, saya bilang biar saya jelasin orang tersebut, gitu ya. Begitu. Udah saya minta maaf, kan abah yang ngutang. Ya abah ngutang, tapi kan abah ninggalin harta, kecuali nggak ninggalin. Nah gitu ya. Nah ninggalin harta, berarti dari 400 tadi, misalkan utangnya 100, berarti lunasilah 100, karena itu bukan milik almarhum, itu milik orang lain. Kan hakikatnya utang kan berarti milik orang lain, di tangan kita tapi milik orang lain. Yang kembalikan berarti bukan milik almarhum. Yang milik yang mana? Yang sisa, yang 300 gitu ya. Maka dihitung kalau wasiatnya fa'in zada ala zulus, kalau lebih dari 1/3, misalkan tadi ya sebelum meninggal dia berwasiatnya berapa? 200, padahal hartanya cuma 300, berarti kan lebihnya banyak tuh, ya kan? Gimana dengan lebihnya? Ukifaz zaidu ala ijazatil warasah. Yang lebihnya menunggu persetujuan dari ahli waris. Ahli waris nggak setuju, boleh, karena itu hak mereka. Berarti yang dilaksanakan yang mana? Fa'in ajazu fa ijazatum tanfizun lil wasiyah bizzaid. Kalau mereka setuju, ya udah laksanakan tanpa perlu ada akad lagi. Ya, udah nggak apa-apa. Misalkan ahli warisnya udah pada berkecukupan, karena memang sebenarnya ketemu seorang bilang begini, saya nggak mau ya memberikan janji kepada anak saya warisan, saya suruh mereka mandiri, ya nggak ngarepin warisan orang tua. Nggak begitu. Oh bagus, saya bilang cakep, gitu, ya kan ya. Apa-apa, tapi bukan berarti nanti harta yang bapak tinggal dikasih orang ahli waris nggak dapat. Kenapa? Karena diketentukan Allah, saya bilang begitu. Ya, dibagus kalau orang tua ketika mendidik anak, ya dia didik anaknya tidak mengharapkan warisan, ya agar mereka mandiri, bagus. Tapi nanti kalau bapak meninggal, ya tetap harta saya buat anak-anak, bukan buat orang lain. Jangan karena anak tidak pada mandiri, bapaknya bilang, ini kamu nggak usah buat warisan ya, mau kasih orang semua. Nah, nggak boleh. Itu udah ketentuan Allah Ta'ala, gitu ya. Yang boleh yang berapa? 1/3-nya aja. Yang lebih dari 1/3 itu bergantung kepada ahli waris. Fa'in ajazu, kalau mereka menyetujui, hanya boleh, ya udah selesai eksekusi. Kalau kagak, boleh juga, berarti kembali kepada ahli waris. Ya, berarti yang terlaksana cuma 1/3. Nah, siapa ahli waris yang diakui persetujuan dan penolakannya? Yaitu al-mutlaqut tasarruf, yang boleh melakukan tindakan atau aktivitas hukum secara legal. Ya, berarti punya kecakapan hukum, udah dewasa dan berakal sehat, kan gitu. Makanya kan kalau dalam ikrar, saya yang warna ini dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, kan gitu ya, kan perlu gitu ya. Karena ada orang mungkin jasmani sehat, rohani kagak, gila misalkan, ya, atau akalnya sudah melemah, udah mulai pikun. Nah ini juga nggak boleh nih. Emang agak repot juga kita jadi anak. Orang tua ya emang biasa pegang duit, tapi kan udah nggak, apa ya, udah melemah kemampuannya. Terkadang nggak bisa bedain duit 100.000 dengan 10.000, kan gitu, ya kan. Terkadang dia megang duit dilupa ditaruh di mana. Nah orang tua yang sudah seperti ini kondisinya, itu tidak boleh memegang uang dalam jumlah yang besar. Ya, kewajiban anak-anaknya untuk menjadi wali atas orang tuanya.
Tetap harta milik orang tuanya memang, tapi jangan dilepas semua karena dia sudah kurang kemampuannya untuk melakukan ya aktivitas hukum tadi. Ya. Jadi yang boleh yang siapa tadi? Mutlaqut tasarruf, yang memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas hukum atau memiliki kecakapan hukum. Itu yang boleh. Nah, berikutnya, kapan persetujuan atau penolakan mereka? Nah, ini persetujuan dan penolakan mereka itu setelah almarhum meninggal. Kalau masih hidup, mereka nggak punya hak apa-apa. Bapaknya berwasiat, katanya jangan Pak, kebanyakan, nggak boleh. Oh iya Pak, nggak apa-apa, nggak juga. Jadi apa yang disampaikan oleh ahli waris, baik persetujuan atau penolakan, itu tidak dianggap sebelum kematian. Ya, jadi kalau ada pernyataan persetujuan atau penolakan dari ahli waris, jika terjadinya sebelum almarhum meninggal, nah itu penolakan atau persetujuannya itu tidak diakui di hadapan hukum. Ya, jelas ya, baik setuju ataupun nolak. Kenapa? Karena belum punya hak. Belum punya hak. Hak mereka nanti setelah baru meninggal, baru ahli waris punya hak. Oke? Nah, begitu meninggal, baru ahli waris bahas. Nih, Bapak berwasiat gini. Gimana? Kita hitung. Wah, ini lebih dari 1/3. Gimana lebihnya? Yang lain gimana? Oke, setuju. Ya udah, laksanakan. Nggak setuju? Ya udah, jangan laksanakan. Nah, bagaimana kalau sebagian setuju, sebagian enggak? Kan mungkin ya. Nah, berarti yang tidak setuju boleh mengambil haknya. Karena itu hak dia. Tinggal dihitung ya secara hukum warisnya. Bisa nanti dihitung. Oke? Ya. Nah, yang setuju ya berarti dia sudah melepas haknya. Oke? Nah, itu semua terjadi setelah meninggal. Jadi kalau mereka menolak, berarti yang lebihnya ketentuan berikutnya, la tajuzul wasiyatu liwarithin wa in kana bi ba'dis sulus. Tidak boleh wasiat diperuntukkan untuk ahli waris, sekalipun wasiat tersebut 1/3 atau kurang dari 1/3. Kenapa? Karena ahli waris sudah dapat bagian warisan, jadi jangan dikasih wasiat lagi. Ya, udah, karena udah ada ketentuannya, ahli waris dapat warisan, jadi nggak perlu wasiat lagi, kecuali wasiatnya berisikan besarnya bagian warisan. Nah itu, ini bapak berwasiat ya, rumah yang sono buat si A, yang ini buat si B, yang ini buat si C, yang ini buat emak kalian, kan gitu. Itu isi wasiatnya. Nah ternyata setelah dihitung waris sama dengan bagiannya secara hukum waris. Setelah dihitung ya, sama. Ternyata ya udah, berarti itu sama aja bagi waris, bukan wasiat. Nah, begitu ya. Dalam kitab Al-Mu'in dijelaskan begitu. Jadi kalau isi wasiatnya ya ternyata sama dengan hukum waris, maka itu dianggap pembagian warisan, bukan wasiat. Kan mungkin ya, kan kata bapaknya, ini rumah ini buat si A, yang ini buat si B, yang ini buat si C, yang ini buat anak kalian, gitu ya. Kan mungkin begitu kan. Nah, setelah itu meninggal, dihitung warisannya, dapat berapa masing-masing? Sama persis. Ya, nah berarti itu namanya warisan, bukan wasiat. Ya, itu wasiat secara bahasa, bukan secara hukum. Bapak wasiat ya. Nanti kalau bapak meninggal, bagi warisnya sama Ustadz Fulan. Nah itu wasiat secara bahasa, bukan secara hukum ya, bukan hukum wasiat yang kita bahas. Itu wasiat yang berarti pesan. Ya, berarti Pak pesan ya kan gitu. Bapak wasiat nih, pertama, kalau bapak meninggal, kalian tetap sholat ya. Nah itu wasiat pesan artinya, gitu ya.
bapak berwasiat, nanti kalau bapak meninggal lanjutin kebiasaan-kebiasaan baik yang bapak lakukan. Nah itu juga wasiat yang pesan. Kecuali wasiatnya begini, ya ini kontrakan bapak yang ini nih, kan biasa bapak sedekah tuh. Nanti kalau bapak mati lanjutin ya. Nah itu wasiat beneran tuh, karena mau nggak mau harus disedekahin terus, berarti bukan ahli waris. Ada baru wasiat yang sesuai dengan istilah yang kita bahas sekarang. Kenapa? Berarti karena di situ mengandung makna tabarruk, pemberian cuma-cuma kepada sesuatu pihak yang diidofkan setelah kematian, gitu. Nah, wasiat tadi nggak boleh untuk ahli waris, apalagi sebagian doang dikasih, sebagian enggak, lebih nggak boleh lagi, karena akan terjadi namanya pilih kasih. Itu bisa menyebabkan hubungan yang tidak baik di antara ahli waris. Oke. Tapi di sini ada tambahan. Illa an tujizaha baqil warasa al-mutlaqin at-tasarruf. Kecuali ahli waris lain yang tidak mendapat wasiat menyatakan persetujuan. Kata emaknya, nih rumah yang sini nih buat si A ya. Nah, yang lain kagak, dia doang dikasih. Yang lain tanda tangan setuju, ya udah, boleh. Boleh. Tapi faktanya, ini fakta yang saya dapati, saya nggak mau masih fatwa seperti ini. Kenapa? Karena faktanya tetap menyebabkan hubungan yang tidak baik. Ya, saya mengatakan apa yang saya dapati langsung, saya lihat. Ya, yang jadi masalah siapa? Keturunannya. Misalkan nih anaknya ada 3, yang 1 dapat, yang 2 enggak. Ya, beda nih. Ini keturunannya dari anak yang 2 enggak dapat, itu ada perasaan sedih, kecewa. Kenapa orang tua mereka enggak dapat, kok pamannya dapat? Ini yang saya temukan. Akibatnya apa? Ini keturunannya hubungan dengan pamannya itu nggak bagus. Ini saya lihat langsung, saya saksikan langsung. Karena dia merasa bapaknya dizolimin sama neneknya. Si nenek ngasih si paman, bapaknya nggak dikasih. Itu fakta yang saya lihat begitu. Makanya saya nggak pernah mau berfatwa seperti ini. Saya bilang sebagai jangan, saya bilang. Apalagi prosesnya yang saya dengar langsung ya dari para pelakunya, nih. Pihak yang dapat wasiat kan yang diuntungkan, minta tangan saudara-saudarinya. Nah begitu minta kepada si A misalkan, ini si A cerita ke saya, dia bilang, empok kan udah kaya, masa nggak setuju sih? Nah begitu. Itu kan ungkapan yang sifatnya provokatif. Ya kan, sifatnya provokatif. Si anu aja setuju, masih kok kagak. Nah kan provokatif kalau bahasa begitu. Masa orang minta sedekah ngomong begitu? Ya minta dikasih syukur, enggak ya udah. Orang sedekah, minta sedekah nih. Lo bapak nggak mau sedekah, si anu ngasih pak. Nah kan berarti provokatif namanya. Ternyata terjadinya pun begitu. Maka saya berpesan di mana-mana sebaiknya jangan dilakukan, walaupun secara fikih boleh. Apalagi nih, yang berpendapat boleh berlandaskan sebuah hadis memang yang menyebutkan kecuali ahli waris setuju. Karena begitu. Namun hadis dengan tambahan ini ulama beda pendapat tentang kesohihannya. Yang sudah pasti sahih, la wasiyata liwarisin. Itu sudah pasti sahih. Ada di Bulughul Maram ya, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tapi ada riwayat lain tambahannya, illa an yujizuhu, kecuali mereka setuju. Nah, tambahan kecuali mereka setuju itu ulama tidak sepakat tentang kesahihannya. Ada mengatakan sahih, ada mengatakan tidak sahih. Berarti kita ambillah yang pasti, meninggalkan yang tidak pasti. Oke. Nah, berikutnya
Tajuzul wasiyatu min kulli balighin aqil. Nah, sekarang syarat pelakunya yang pemberi wasiat. Tadi kita katakan memiliki kecakapan hukum, berakal, ya, akalnya sehat, sehat jasmani, rohani, dan baligh. Ya, udah deh dewasa. Cuma di sini saya ada sedikit pengamatan tentang kata-kata dewasa. Dewasa secara hukum Islam itu kan kalau laki-laki dengan bermimpi, kalau perempuan dengan haid. Tapi kita, undang-undang kita dewasa itu 17 tahun. Faktanya anak-anak walaupun belum 17 tahun itu sudah banyak yang melakukan tindakan kriminal. Maka saya pengen diskusiin sama teman-teman saya yang bidang hukum, kayaknya perlu deh didiskusikan lagi batasan dewasa. Kalau dewasa batasannya 17 tahun, orang melakukan tindakan kriminal di bawah 17 tahun dianggap di bawah umur, nggak kena hukum. Betul? Faktanya kan? Sekarang lagi ramai lagi. Anak SD kelas 6 ada yang perkosa temennya. Nah, kalau udah perkosa pasti nggak dewasa. Gimana coba? Ya, membunuh temannya. Kayaknya perlu deh ditinjau ulang batasan dewasa. Saya bilang, masa gara-gara 17 tahun keluar sehari, keluar sehari belum dewasa juga. Akhirnya nggak kena hukum kan? Karena di bawah umur. Kayaknya nih di sini ada nggak yang dasar hukumnya? Boleh nih didiskusikan nih. Hah? Ya, ditinjau ulang nih. Saya usul ditinjau ulang ya tentang batasan dewasa. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ya, jadi kalau seandainya tidak cakap hukum, tentu wasiatnya tidak sah. Nah, kemudian yang berikutnya syarat penerimanya. Likulli mutamallikin. Wasiat diberikan kepada pihak yang sah untuk memiliki. Ya, sah untuk memiliki. Jadi pihak yang bisa memiliki. Nah, dalam Islam manusia sejak lahir itu sudah sah memiliki. Sejak lahir sudah sah. Bahkan kalaupun belum lahir namun dipastikan sudah ada dalam kandungan pun sah. Namun kesahannya masih pending. Nah, itu bedanya. Nih, berwasiat buat siapa? Buat janin yang dalam perut. Wasiatnya sah tapi pending. Lihat nanti ketika lahir hidup atau mati. Kalau lahirnya hidup berarti berlanjut wasiatnya. Kalau lahirnya mati berarti wasiatnya batal. Begitu. Ya. Jadi sejak lahir manusia sudah sah untuk memiliki. Siapa yang tidak bisa memiliki? Cuma satu, budak. Budak gak bisa memiliki, nggak bisa memiliki, gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan ya penerima wasiat? Tidak ditentukan siapanya. Ya, nggak ditentukan siapanya. Tapi ditentukan sifat-sifatnya. Boleh. Ini ya kebun saya, nanti kalau saya mati hasil panennya untuk anak yatim. Berarti kan sifatnya disebutkan kan anak yatim, bukan si ABC-nya, bukan. Ya, bukan si A si B, enggak, tapi anak yatim. Berarti dengan sifat. Berarti dikasihlah kepada anak yatim. Begitu. Ya. Untuk fakir miskin, berarti kasih fakir miskin. Berarti namanya tidak ditentukan siapa orangnya, hanya ditentukan sifatnya. Itu juga boleh. Ya, atau saya wasiatkan untuk fisabilillah. Fisabilillah, ya berarti untuk fisabilillah. Saya wasiatkan untuk masjid, ya berarti untuk masjid. Kalau masjidnya ditentukan, ya berarti masjid itu, nggak boleh masjid yang lain.
harus sesuai dengan isi wasiatnya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, adalah bicara tentang tadi ya, penerima amanat. Wa tasihul wasiyatu ila. Nah, sekarang wasiat ila. Berarti penerima amanat, bukan penerima wasiatnya. Ya, oke. Kita bilang tadi ya, saya bilang kepada anak saya, ini nanti kalau ayah meninggal ya, mobil untuk ini kan gitu. Nah, berarti anak saya itu bukan penerima wasiat, tapi penerima amanat untuk disampaikan kepada penerima wasiat. Nah, itu namanya muso ilahi. Nah, itu ada 5 syaratnya: al-Islam, al-bulugh, al-aqlu, al-hurriyah, al-amanah. Beragama Islam. Kenapa kok beragama Islam? Karena hukum Islam berlaku untuk orang Islam, tidak berlaku untuk orang di luar Islam. Itu prinsipnya. Selama pelakunya bukan Muslim, di situ tidak berlaku hukum Islam. Itu prinsipnya. Apapun, selama pelakunya bukan Muslim, itu tidak berlaku untuk orang di luar Islam. Itu kalau hukum Islam. Tapi kalau hukum Islam diadopsi menjadi hukum positif, nah itu tergantung hukum positifnya ya, berlaku buat siapa, nah begitu ya. Kalau hukum positifnya bilang berlaku untuk semua warga, nah itu berlaku buat semua. Berarti di sini kekuatannya bukan dari hukum Islam, tapi dari hukum positif. Cuma dia mengadopsi hukum Islam gitu. Tapi hukum Islam hanya berlaku buat orang Islam. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran atau berfirman, fa in ja'uka fahkum bainahum bima anzalallah. Fa in ja'uka, kalau mereka datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, fahkum bainahum, putuskanlah hukum di antara mereka. Artinya orang-orang di luar Islam tidak diminta untuk bertahkim, berperkara di pengadilan Islam. Tapi kalau mereka datang, nah baru kita melakukan hukum kita. Itu begitu. Ya, makanya di Indonesia ada pengadilan agama buat orang Islam doang. Tapi kalau orang non Muslim datang, boleh, berarti mereka ya. Itu pun kalau kita lihat dalam sirah Nabawiyah, Nabi nggak serta merta memperlakukan hukum Islam buat mereka, tapi Nabi malah mengembalikan. Kata Nabi, coba lihat di kitab suci kalian. Begitu. Ya, jadi pada ada kasus perzinahan, ya, pelakunya non Muslim datang ke Nabi. Kata Nabi, coba lihat di kitab suci kalian disebutkan apa. Begitu. Ya, jadi referensinya tetap kitab suci mereka, walaupun hakimnya orang Islam. Begitu. Ya, nah, sehingga kesimpulannya hukum Islam berlaku untuk orang Islam. Makanya kalau ada syarat-syarat Islam, ya wajar, gitu ya, seperti itu. Kecuali hukum positifnya sudah mengadopsi, ya, jadi hukum positif. Nah, silakan, negara sudah mengadopsi hukum positif. Nah, tinggal dalam undang-undang sebutinnya apa? Apakah berlaku untuk semua warga negara ataukah untuk umat Islam aja? Nah, ini yang dipahami oleh pendiri negara kita ketika menyusun Pancasila. Dengan kewajiban menjalankan syarat bagi kan begitu ya, yang dihapus tuh dari Pancasila, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Begitu kan redaksi sama saya, betul ya, redaksi kan, dengan menjalankan, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Itu kalimatnya. Artinya ini walaupun dihapus dari Pancasila, tapi mestinya nilainya enggak dihapus. Cuma secara redaksi dihapus dari Pancasila, tapi secara substansi tetap berlaku. Ya, itu kalau dalam istilah usul fiqh namanya nas khurasmi ma'a baqa'il hukm. Rasanya tulisannya dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku. Begitu. Kalau istilah usul fiqh begitu. Naskh rasmi ma'a baqa'il hukmi. Rasanya tulisannya dihapus tapi hukumnya tetap berlaku.
Kan ada di pasalnya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, itu kan mengandung hukum di mana hukum Islam berlaku buat orang Islam. Adapun balik dan berakal ini udah cukup jelas, nggak perlu dijelaskan lagi ya. Karena orang yang menerima amanah berarti dia punya kewenangan. Nah, orang di bawah umur justru dia yang butuh wali kan gitu ya, bukan jadi wali. Apalagi orang yang nggak berakal. Adapun hurriyah kebebasan, kebebasan. Karena orang yang tidak punya kebebasan dia nggak bisa ngurus orang. Nah, kebebasan itu ada dua macam. Yang pertama secara keseluruhan yaitu budak dan sekarang objeknya sudah nggak ada. Yang kedua dicabut kebebasannya oleh pengadilan. Kan bisa ya? Kan undang-undang bisa memutuskan dicabut kebebasannya. Mungkin kebebasan politik, ya. Termasuk orang yang diputuskan pilot. Nah, itu nggak boleh melakukan transaksi. Ya, jadi orang dia dihukum pilot nih. Nah, itu walaupun masih punya aset, itu nggak bisa melakukan transaksi atas aset-asetnya. Amanah ya sudah pasti ya, harus amanah karena ini titipan yang harus disampaikan. Itu yang kita bahas pada pagi hari ini tentang wasiat, dimulai daripada definisinya, yaitu pemberian sebuah hak secara cuma-cuma kepada orang lain, ya, yang diidafakan kepada setelah kematian. Ya, maka di sini mengandung rukun. Pihak pertama pemberi atau disebut musi, pihak kedua pihak penerima disebut musolahu, yang kemudian objeknya disebut musobihi, dan yang keempat yang menerima titipan wasiat disebut dengan musoilaihi, dan yang terakhir adalah bukan ijab kabul. Karena kalau wasiat itu satu pihak yang menyatakan nggak perlu ada kabul, saya terima. Nah, jadi bukan ijab kabul ya, gitu. Lain dengan jual beli nikah, harus ijab kabul. Kalau nggak ada kabul, nggak sah. Kalau ini walaupun nggak pakai kabul sah. Kenapa? Karena tabarruk. Tabarruk itu pemberian kepada pihak lain, berarti nggak harus ada ucapan saya terima. Ya, nggak harus ada. Ya, makanya di sini nggak ada kata-kata akad. Kalau akad dua pihak, tapi yang pasti harus diucapkan. Ya, satu lagi saya terlewat. Di antara syarat objeknya itu tidak harus berbentuk benda, barang, tapi bisa berbentuk hak. Karena hak juga termasuk harta. Ya, seperti hak cipta itu kan harta. Ya, hak termasuk harta. Hak guna itu kan termasuk harta dan seterusnya. Ya. Baik, demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang fikih, tentang hukum Islam, khususnya tentang wasiat. Insya Allah yang akan datang kita bahas tentang hibah, ya, biar kita bisa mengerti lagi tentang bab-bab muamalah, ya, tentang perpindahan hak, perpindahan harta dari satu tangan ke yang lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua, baik keberkahan harta, keberkahan waktu, keberkahan umur, keberkahan keluarga kita semua, sehingga kita bisa menikmati dunia dan menikmati akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.